Dari berbagai jenis investasi, baru-baru ini saham sedang banyak diincar oleh banyak investor karena memang menawarkan banyak keuntungan. Namun, tahukah kita apa itu saham? Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Di pasar sekunder atau bursa, atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Saat melakukan investasi saham, kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan dividen. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi Perusahaan dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang kedua ada capital gain. Capital gain adalah keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Saham merupakan aset yang liquid, jadi mudah untuk diperjualbelikan via bursa. Selain memiliki keuntungan, saham juga memiliki resiko. Yang pertama, tidak mendapatkan dividen. Umumnya perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun, ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen. Kemudian yang kedua ada capital loss. Capital loss merupakan kebalikan capital gain. Hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga saham yang kita beli. Yang ketiga, resiko likuidasi. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Kemungkinan terburuknya adalah jika tidak lagi aktiva yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan memperoleh apa-apa dari perusahaan tersebut. Banyak orang saat ini mencari tahu cara beli saham karena tertarik berinvestasi di pasar modal. Namun, bagaimana sih cara membeli saham? Investor dapat membeli saham suatu emiten di pasar modal melalui dua cara. Yang pertama, membeli di pasar perdana, yaitu pada saat saham ditawarkan pertama kalinya kepada masyarakat atau investor, yang lazim disebut penawaran umum saham perdana atau IPO atau go public. Kemudian yang kedua, membeli di pasar sekunder, yaitu membeli saham yang dimiliki investor lainnya melalui perusahaan efek atau broker yang menjadi anggota bursa. Hanya perusahaan efek yang menjadi anggota bursa yang dapat melakukan jual beli saham melalui sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Investor dapat membeli saham melalui perusahaan efek dengan cara membuka rekening pada perusahaan efek dengan persyaratan secara umum sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP yang berlaku. Kemudian,
mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak perusahaan efek, dan mengisi formulir prinsip mengenal nasabah. Ketentuan tersebut termasuk menyampaikan NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Kemudian, membuka rekening di bank sesuai ketentuan perusahaan efek bersangkutan dan menyimpan sejumlah uang sebagai deposit awal. Masing-masing perusahaan efek atau broker memiliki ketentuan minimal uang deposit berbeda-beda, rata-rata sekitar 5 juta atau lebih. Setelah disetujui, investor sudah siap bertransaksi. Mekanisme perdagangan saham. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS NextG. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Baiklah, selanjutnya yaitu proses pelaksanaan perdagangan di bursa. Di sini terdapat gambar mengenai proses perdagangan dan proses penyelesaiannya dari investor jual atau investor beli ke anggota bursa, lalu mentransfer dana atau transfer efek ke KPEI dan KSEI, sistem penjaminan dan penyelesaian transaksi, atau dari sistem perdagangan bursa JATS-NextG ke KPEI dan KSEI. Baiklah, selanjutnya yaitu pelaksanaan perdagangan, segmentasi pasar dan penyelesaian transaksi. Di sini ada segmen pasar reguler, waktu penyelesaian transaksi, hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa T+2. Pasar tunai, waktu penyelesaian transaksi hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa T+0. Pasar negosiasi, waktu penyelesaian transaksi berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Dan selanjutnya itu ada pra-pembukaan. Pelaksanaan perdagangan di pasar reguler dimulai dengan pra-pembukaan. Anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga atau fraksi, dan ketentuan auto rejection. Selanjutnya itu ada pra-penutupan dan pasca penutupan. Pada masa pra-penutupan, anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga atau fraksi, dan ketentuan auto rejection. Dalam pelaksanaan pasca penutupan, anggota bursa efek memasukkan penawaran jual atau permintaan beli harga penutupan, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian pada harga penutupan berdasarkan time priority. Selanjutnya yaitu pasar reguler dan pasar tunai. Penawaran jual atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam JATS-NextG diproses oleh JATS-NextG dengan memperhatikan prioritas harga atau price priority dan prioritas waktu atau time priority. Bila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, JATS-NextG memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu. Selanjutnya itu pasar negosiasi. Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual atau negosiasi secara langsung antara anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa. Selanjutnya, hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui JATS-NextG. Selanjutnya yaitu satuan perdagangan. Perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai harus dalam satuan perdagangan atau round lot. Efek atau kelipatannya yaitu 100 efek. Perdagangan di pasar negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan atau tidak round lot. Satuan perubahan harga atau fraksi sesuai peraturan 2A/00023-BEI/04/2016. Di sini terdapat tabel kelompok harga, fraksi harga, dan maksimum perubahannya. Fraksi dan jenjang maksimum perubahan harga di tabel ini berlaku untuk satu hari bursa penuh dan disesuaikan pada hari bursa berikutnya jika harga penutup berada pada rentang harga yang berbeda. Jenjang maksimum perubahan harga dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batas presentasi auto rejection. Di sini saya akan menjelaskan tentang auto rejection. Harga penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan ke dalam JATS NextG adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu. Bila anggota bursa memasukkan harga di luar rentang
harga tersebut, maka secara otomatis akan ditolak oleh auto rejection. Selanjutnya, batas auto rejection. Di fraksi harga ada juga batas auto ejection di pasar Indonesia. Rejection di pasar Indonesia ini standarnya harga 50 sampai 200 itu batas OTJ, yang artinya dalam sehari sampai sebut turun atau naik itu maksimum sebesar 30%, dan harga saham 2 sampai 5.000 naik atau turun dalam sehari maksimum 25%, di atas 25.000 maksimum 25%. JATS akan melakukan auto rejection untuk waran apabila harga penawaran jual atau permintaan beli atas waran yang dimasukkan JATS sama atau melebihi harga terakhir pedagang saham yang mendasar waran tersebut. Acuan harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah di pasar reguler dan pasar tunai atas saham yang dimasuk ke JATS ditetapkan berdasarkan pada 1. Harga previous. Yang kedua, harga teoretis hasil tindakan korporasi. Dan yang ketiga, harga perdana untuk saham perusahaan tercatat yang pertama kali diperdagangkan di bursa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian transaksi bursa dan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia. Pertama itu adalah penyelesaian transaksi bursa pada pasar tunai dan pasar reguler. Jadi pada pasar tunai dan pasar reguler ini penyelesaiannya itu sama, yaitu penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dijamin oleh KPEI. Yang pertama, transaksi bursa pasar reguler wajib diselesaikan pada hari bursa kedua atau hari setelah transaksi ditambah 2 hari setelahnya. Misal kita hari Senin transaksi dengan anggota bursa jual atau anggota beli. Lalu pada hari Senin ditambah 2 berarti Selasa, Rabu. Nah, pada hari Rabu itu sudah wajib diselesaikan transaksi bursanya. Nah, lalu transaksi bursa pasar tunai wajib diselesaikan pada hari bursa yang sama. Apabila kita melakukan transaksi bursa di hari Senin, maka pada hari Senin itu juga wajib diselesaikan transaksi tersebut. Lalu yang ketiga, penyelesaian transaksi bursa yang dilakukannya di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPEI melalui proses netting dan dilakukan melalui pemindah bukuan efek dan atau dana ke rekening efek anggota bursa yang berhak berada pada KSEI. Nah, selanjutnya itu kalau tadi menjelaskan mengenai penyelesaian transaksi pasar tunai dan pasar reguler, dan sekarang itu adalah penyelesaian transaksi bursa pada pasar negosiasi. Berbeda dengan pasar tunai dan pasar reguler. Pasar negosiasi itu waktu penyelesaian transaksi bursa ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dan diselesaikan secara per transaksi, jadi tidak netting secara keseluruhan. Misal hari Senin ada dalam orang yang sama itu ada 2 transaksi, maka per transaksi itu diselesaikan berbeda-beda, tidak netting. Kalau misalnya pasar tunai dan pasar reguler itu misal hari Senin di pagi hari jam 7 misalnya, itu adalah ada 1 transaksi, kemudian jam 8 transaksi yang orang yang sama melakukan transaksi kembali, maka dilakukan netting dari 2 transaksi tersebut. Tapi jika pasar negosiasi itu diselesaikan secara per transaksi, jadi tidak digabung keseluruhan. Bila tidak ditetapkan, penyelesaian transaksi bursa dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi atau transaksi plus 2. Misal, ada transaksi di hari Senin dan tidak ada negosiasi antara pembeli dengan anggota bursa jual atau anggota bursa beli. Maka, jika tidak ada negosiasi terkait waktu, itu berarti
dari mulai hari Senin itu, Selasa, Rabu, nah itu sudah ditutup negosiasi untuk waktunya. Jadi transaksi itu berjalan. Atau hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi T+0 khusus untuk hari bursa terakhir perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, jadi apabila di hari terakhir pada hari pembelian bursa, maka di hari terakhir itu bukan sistem transaksi, tapi itu menjadi sistem pesan yang akan diolah pada hari awal, yaitu di hari Senin. Selanjutnya adalah biaya transaksi di BI atau Bursa Efek Indonesia. Pada pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi, biaya transaksi BI ini adalah 0,018%. Sama ya. Itu adalah biaya transaksi. Kemudian kalau biaya clearing KPEI itu pun 0,009% dan sama untuk pasar tunai dan pasar negosiasi serta pasar reguler, ketiganya sama. Biaya penyelesaian KSEI itu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi jumlahnya sama, yaitu 0,003% biayanya. Sedangkan dana jaminan KPEI pasar tunai dan pasar reguler itu besarnya 0,010 dan pasar negosiasi tidak ada dana jaminan. PPN mengikuti peraturan pemerintah yakni 11%. Itu adalah pada bursa itu 0,0033%, yaitu pada pasar reguler, pasar tunai, pasar negosiasi. Sedangkan PPh final 0,1% dikali dengan transaksi jualnya itu adalah sebesar 0,1%. Jadi totalnya itu pada pasar reguler dan pasar tunai itu sama, total jualnya itu 0,1433% dan total belinya itu 0,0433%. Sedangkan untuk pasar negosiasi, total jualnya itu 0,1333% dan total belinya itu 0,0333%.